Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam Nadia, silakan duduk. Akhirnya kita juga mempunyai kesempatan untuk berbincang-bincang ya. Iya Ibu. Apa kabar Nadia? Alhamdulillah baik Ibu. Cuma saya mungkin ada sedikit masalah dengan tugas sekolah Ibu. Ada masalah apa Nadia? Mungkin bisa diceritakan ke Ibu. Saya bingung Ibu harus mulai dari mana. Nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Ceritakan saja apa yang ada di hati Nadia. Mungkin kita bisa di sini bisa mencari solusinya nanti bisa. Sini Ibu ingin bertanya, Nadia udah pernah konseling belum? Belum Ibu. Baiklah, Nadia, Ibu di sini ingin menjelaskan dahulu apa itu proses konseling, biar Nadia mengerti. Jadi proses konseling adalah suatu layanan yang sedang memberikan masalah. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi oleh seorang konselor seperti Ibu dan juga Nadia juga sebagai konseling. Di antaranya ada asas kerahasiaan, asas dinamisan, terus asas keterbukaan juga. Jadi kita harus mengetahui asas-asas itu terlebih dahulu. Nah, proses konseling ini juga bisa kita batasi sekitar 30 sampai 40 menit ya. Jadi hal ini penting harus Nadia tahu bahwa proses konseling ini konseling juga yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang diambil guna menyelesaikan masalah yang dialami oleh konseling sendiri, yaitu Nadia. Jadi seperti itu ya Bu. Kalau begitu saya sekarang sudah paham bagaimana konseling. Baiklah, kalau misalnya Nadia sudah paham, boleh Nadia ceritakan apa yang menjadi masalah Nadia sekarang? Ini Bu, jadi sebenarnya itu saya memiliki permasalahan mengenai tugas-tugas sekolah saya Bu. Akhir-akhir ini tuh saya sering mendapatkan teguran dari guru mata pelajaran karena banyak tugas saya yang kosong dan juga saya sering terlambat saat mengumpulkan tugas itu. Baiklah Nadia, Ibu sangat memahami ya permasalahan yang dihadapi Nadia saat ini. Jadi Nadia di sini memiliki masalah sering tidak mengerjakan tugas dan sering terlambat mengumpulkan tugasnya. Iya. Baiklah Nadia, bisa diceritakan kepada Ibu sejak kapan sih Nadia menjadi sering tidak mengerjakan tugas? Karena setahu Ibu, Nadia itu anak yang pintar dan berprestasi. Iya Ibu. Jadi awalnya itu Bu ya, saya itu sangat rajin mengerjakan tugas saya Bu. Tapi sekarang malah saya itu sering mengumpulkan tugas dari awal dulu. Namun itu 1 bulan belakangan saya menjadi sangat malas mengerjakan tugas. Karena saya sering merasa kelelahan. Dan juga mungkin karena saya memiliki banyak kegiatan lain. Kalau boleh tahu Ibu, kegiatan apa sih Nadia yang Nadia kerjakan akhir-akhir ini sampai punya kesibukan seperti itu ya? Sebenarnya bukan kesibukan apa-apa sih Bu. Hanya mungkin saya sering keluar jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Hal itu wajar kok.
kan seumuran kamu memang ya hobinya yang berjalan ya, nongkrong dengan teman-teman ya kan. Sebelumnya Nadia tidak melakukan itu? Sebelumnya juga seperti itu, Bu. Cuma sebulan belakangan ini saya sering jalan dengan pacar saya. Walah, Nadia punya pacar baru tuh. Selamat ya, Nadia pasti bahagia karena sering jalan-jalan. Ya Bu, saya merasa senang kalau pacar saya mengajak saya jalan-jalan ya, dan kami itu sering mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya, dan tempat itu lumayan jauh. Wah, seru sekali sepertinya Nadia Nadia sudah menjadi adik yang suka berpetualang ya. Iya. Ya itu dia Bu, karena sering kelelahan jadi saya itu sering malas mengerjakan tugas. Memang kalau di rumah Nadia punya kesibukan seperti apa? Tidak Bu, di rumah saya itu saya biasanya hanya menonton, dan akhir-akhir ini saya sering video call sama teman dan juga chatan sama pacar saya. Nah, karena hal-hal ini mungkin terasa baru bagi saya ya. Kemudian tugas-tugas sekolah juga jadi terasa membosankan dan akhirnya terbengkalai. Jadi sepertinya Nadia sekarang ini sedang kasmaran ya. Jadi hal-hal lain terasa membosankan bagi dia kan. Bisa aja. Tapi Nadia ini seperti ini terus, bukannya nilai Nadia akan menurun dan akan berpengaruh kepada peringkat Nadia nanti. Itu dia Bu, saya juga ingin nilai-nilai saya itu akhirnya tidak menjadi anjlok begitu, dan peringkat saya turun. Pasti ibu saya akan kecewa. Apa Nadia ingin jadi begitu? Bisa kok ibu bantu Nadia. Tentu saja saya mau. Nah, mungkin ya karena selama beberapa hari ini semenjak mendapatkan teguran dari guru mata pelajaran, saya sudah berusaha untuk berubah itu. Tapi rasanya sangat sulit dan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sepertinya saya memerlukan bantuan dari itu. Baik, Nadine, melihat dari masalah yang sedang Nadia alami, dan sering tidak mengerjakan tugas dan sering terlambat mengerjakan tugas karena Nadia sering merasa kelelahan ya. Jadi dan karena itu Nadia tidak bisa membagi waktu yang tepat antara tugas Nadia dengan kegiatan lainnya. Apakah itu benar masalah Nadia seperti itu? Benar. Nah, karena masalah Nadia yang seperti ini, sepertinya ibu perlu membantu Nadia menggunakan teknik kontrak perilaku. Apa Nadia tahu apa itu teknik kontrak perilaku? Tidak tahu itu. Kontrak perilaku itu kayak kontrak tertulis antara konseling Nadia dan ibu konselor. Sebagai konselor menguraikan kewajiban perilaku konseling dalam memenuhi persyaratan kontrak serta kewajiban konselor serta konseling memenuhi kesepakatannya. Jadi nanti ibu akan membuat lembar kontrak kita yang berisi hal-hal yang akan Nadia dapatkan apabila Nadia berhasil untuk mengubah perilaku Nadia. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Tapi sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah Nadine sedang memiliki sesuatu yang ingin Nadia capai untuk saat ini? Ada Ibu.
Nah, saya tuh ingin menonton film kesukaan saya di bioskop dan juga saya ingin membeli cemilan kesukaan saya, Bu. Tapi dilarang oleh ibu saya karena ibu saya tahu kalau tugas saya banyak dan yang tidak saya kerjakan. Baiklah Nadia, dalam masalah Nadia ini Ibu ingin akan membantu sebisa mungkin dan Ibu akan membuatkan lembar kontrak perilaku untuk Nadia. Tunggu sebentar ya, 15 menit kemudian Ibu akan mengirimkan kepada Nadia melalui WhatsApp. Baik, Ibu. Baik Nadia, Ibu sudah mengirimkan lembar kontrak perilaku kepada Nadia di WhatsApp ya. Nadia bisa dicek dulu juga nanti di HP-nya. Boleh? Ya Ibu, saya sudah mengecek dan saya sudah membacanya. Jadi bagaimana menurut Nadia? Apakah Nadia setuju dengan isi kontrak yang telah Ibu buatkan? Iya Bu, saya setuju. Tapi kontrak ini akan berhasil apabila Nadia jujur dan benar-benar berusaha untuk mengubah perilaku Nadia ya. Apa Nadia bisa berjanji akan melaksanakan kontrak kita ini dengan baik? Saya berjanji, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target dari kontrak ini. Dan juga terima kasih karena Ibu sudah ingin membantu saya. Iya Nadia, jadi hal yang harus Nadia lakukan adalah apabila Nadia mengerjakan dan melakukan tugas Nadia tepat waktu sebanyak 2 mata pelajaran, maka Nadia akan memilih salah satu, baik untuk pergi jalan dengan macan angin, pergi ke bioskop untuk menonton kesukaan Nadia, membicarakan mengenai kontrak ya, atau membeli cemilan kesukaan Nadia. Ibu juga sudah membicarakan mengenai kontrak ini dengan Ibu Nadia ya, dan Ibu Nadia sudah setuju juga untuk mengizinkan Nadia apabila Nadia berhasil. Yang benar Ibu. Baik Ibu, kalau gitu saya akan mengerjakan tugas saya dengan semangat setelah ini. Tapi apabila saya tidak melakukannya, bagaimana? Nah, apabila Nadia tidak bisa melakukannya, Nadia tidak mendapatkan apa-apa dan Nadia harus ketahui hadiah-hadiah itu hanya sementara untuk memotivasi Nadia sebagai langkah awal perubahan perilaku Nadia. Namun Nadia harus menyadari bahwa konsekuensi apabila Nadia tidak mengikuti kontrak perilaku kita ini dengan baik, maka Nadia akan terus-menerus tidak mengerjakan tugas dan nilai Nadia akan terus menurun hingga peringkat Nadia bisa jadi jatuh turun ke bawah. Baik Ibu, saya mengerti. Jadi jadi saya mengerti. Jadi apakah kontrak perilaku kita ini dimulai sejak hari ini? Iya Nadia. Kita akan memulainya hari ini ya, dan diingat Nadia harus terus-menerus melaporkan perkembangan tugas Nadia dan Ibu yakin Nadia akan dan Ibu juga akan mengawasi Nadia dan perkembangan Nadia nantinya. Baik Ibu. Baiklah, mungkin kita bisa nanti akan melakukan pertemuan lagi mungkin seminggu ke depan juga lewat dengan waktu yang sama bisa ya. Ibu akan melihat perkembangan Nadia ke depannya ya.